Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Baik, kita mulai. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama planet-planet itu, berilah nama setiap planet-planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Udin dan Made memperhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Mereka menamai planet-planet tersebut satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan letakkan di atas gambar planet-planet itu. Udin, apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made? Made, aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkan. Udin, oh ya? Aku juga ingin mengetahuinya, tetapi sebenarnya kita dapat membaca pada bacaan ini. Dalam bacaan ini, setiap planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukan selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaan hampir 6000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikutnya adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalam. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di Planet ketiga adalah bumi yang disebut sebagai planet. Bagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang dari minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet keenam adalah dalam sistem tata surya kita adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutub tampak lebih datar dibandingkan planet lain. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibandingkan bumi yang hanya memiliki 1.
Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Oke. Nah, untuk tugas pertama kamu adalah membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya boleh diawali dengan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, tuliskan kata-kata tersebut dalam sebuah pertanyaan yang telah disediakan seperti berikut ya. Ini untuk tugas. Jadi kamu membuat pertanyaan yang menggunakan kata apa, kata mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana berdasarkan bacaan yang telah tadi Bapak bacakan. Oke, itu untuk tugas kamu yang pertama. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada ayo membaca. Pernahkah kamu bertanya bagaimana para ilmuwan pada zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya? Sedangkan pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Para ilmuwan bekerja dan mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam, termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model. Apakah model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Simaklah bacaan berikut. Pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan yang mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena alam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang terdiri atas kumpulan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Seringkali untuk menjelaskan sesuatu yang baru, para ilmuwan menggunakan cara yang paling sederhana agar mudah dimengerti dan diterima. Salah satunya dengan menggunakan model. Model dalam ilmu pengetahuan dapat mewakili gagasan dan hasil penelitian para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Model dapat berupa benda maupun proses tertentu. Pada masa lalu, model dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sekarang, selain berupa benda 3 dimensi, para ilmuwan telah menggunakan teknologi informatika. Teknologi ini dibuat dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena alam sehingga lebih mudah dipahami. Para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda 3 dimensi. Mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Pada masa sekarang, model tata surya kita dapat dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda atau bahan yang mudah didapat. Berikut adalah beberapa contoh model sistem tata surya yang sederhana. Nah, ini ya. Sistem tata surya sederhana. Ya, dilihat di sini ada di gambar, ada di garis, dan ini ada ya bola-bola yang di atasnya itu berupa gelas ya. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini ayo mencoba kita lewat. Nah, sekarang di sini ada cerita fiksi dengan judul Tetaplah Bersama di Jalurmu oleh Diana Caritas. Silakan disimak. Dia pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Dio dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Dio memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Dio yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam. Setelah ibu membelinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Dio. Dia meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah dia mulai terlihat tenang, ibu meminta dia bercerita.
Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Dio dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Dio tadi lomba balap dengan Arsyad ketika pulang sekolah, Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar itu diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Iya, Bu, saat itu trotoar terlihat sepi, jadi tampak pikir panjang Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi dia tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar. Tanpa sengaja Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku sedang menolong. Cerita Dio masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka goris. Nah, itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sampai tersenyum. Aku mengerti, Bu, serasnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Dio sambil menangis. Baiklah kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Dio. Oke, nah ini setelah kamu mendengar bacaan tersebut, nah tugas kamu yang kedua sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah ceritakan hasil tentang tokoh utamanya, tempat dan latarnya di mana. Lalu kamu gambar tempat peristiwa dalam cerita, sederhana saja ya. Yang terakhir, ringkasan jalan cerita atau rangkuman dari cerita. Jelas ya anak-anak ya? Itu adalah tugas yang kedua sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Jadi tugasnya itu hanya 2 saja. Walaupun tadi banyak bercerita, jadi tugasnya tidak terlalu banyak ya, hanya 2 saja. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikasih dengan judul yang jelas. Ingat ya, judul yang jelas, temanya berapa, subtemanya berapa, pembelajarannya yang berapa. Jangan lupa tanggalnya juga nanti agar nanti mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.